للعالمين
muslimat yang masih ada di rumah, untuk segera rambut untuk mensalamkan karena bersumpah kepada ibu sambil rawat bersolat dan juga pengawasan rutin agar segera dimulai matur subuh. Ya. Yang bertanya ini tidak menapa. Ya tidak apa-apa. Ini aja sudah. Ini aja sudah. Oke. Nanti ini untuk kacang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila Mufi Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu
wa khususan ila jami' masyayina wa khususan ila ruhi ustadina Yai Haji Muhammad Irfan Iksan Mojo Sanggen Rian Jomba khususan ila ruhi Bayai Kasam Hussein Cermeng Moro Budi Bersih sembah khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sidara Mukrian sembah khususan ila ruhi Bayai Salim Pasuruan khususan ila ruhi Yai Haji Hasim Asari Teguhilung Coba khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan khususan ila ruhi Mbah Samsudin Pamekasan wa ila ruhi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan kepada keluarga kita yang masih belum sempat mendapat tugas untuk melaksanakan puasa dan sholat 5 waktu dan masih belum 100% berbakti kepada kedua orang tuanya, bersama-sama kita doakan semoga keluarga panjenengan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak kepada jamaah semuanya. Pertemuan kita pada sore hari ini adalah kesekian kali. Materi awal yang akan saya sampaikan sampai akhir adalah tentang pembagian puasa. Kalau kemarin hanya puasa saja, maka pada sore hari ini akan saya bagi beberapa tahapan, beberapa pelaksanaan sesuai dengan apa yang ada di dalam tubuh atau jasad kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelumnya marilah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balatullah salamullah ala rasulillah Bismillah.
Itu tadi adalah kita membaca sholawat. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal tersebut kepada jamaah semuanya, panjenengan berkewajiban mengetahui nama-nama malaikat sebanyak 10. Kemudian kitab sebanyak 4, Rasul sebanyak 25, sifat wajib 20. Untuk siapa? Wajiban untuk siapa? Adalah setiap orang Islam. Jadi kalau kita merasa sholat, sembahyang, puasa, melaksanakan perintah seperti ini, harus tahu 4 tersebut. Untuk lebih tahu, besok kalau setelah hari raya, silakan ngaji di RT 1, RT 4, di sana sebelah timur. Setelah hari raya, jamaah sini saya undang ke sana supaya tahu keterangan sesuai dengan yang kita hafal tersebut. Puasa ada 3. Pertama adalah puasa umum. Kemarin sudah saya jelaskan. Puasa khusus sebagian belum 100%. Nanti akan saya kupas satu persatu. Kemudian puasa khusus akan saya kupas satu persatu dan sebelum maghrib harus selesai. Itu adalah target yang saya tempuh agar saya sendiri menjadi orang yang disiplin. Ini tadi saya harus tepat waktu. Bapak Ibu jangan kaget, saya ini adalah orang disiplin tentang waktu. Adapun bila mana saya capek karena darah 90 misalnya, maka kedisiplinan saya agak menurun. Kalau sore hari ini darah saya 100, enggak seberapa tinggi, 100. Terus kadang-kadang lesu, itu cuma 90. Terima kasih semuanya kepada panjenengan menyempatkan waktu untuk mengikuti apa yang saya terangkan. Dalam tubuh kita itu ada 7: mata, telinga, mulut, tangan, perut, kubur, dubur. Itu harus puasa semuanya. Antara lain puasanya mata. Puasanya mata. Jenengan kelihatan ini, tapi jenengan harus juga kelihatan adabnya ini. Itu adalah puasanya mata. Kalau jamaah YouTube kurang jelas, kita puasanya mata. Kalau kita semuanya kelihatan benda ini, tapi kita kelihatan 2. Satu adalah benda ini, kacamata. Yang kedua adalah tidak adanya kacamata. Akhirnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Itu adalah puasanya mata. Jangan jarang dididik seperti ini karena nggak ngaji tauhid.
Kita kira puasa itu cuma itu, bukan. 7 bagian dari tubuh kita harus puasa semuanya. Itu adalah puasanya mata. Saya contohkan, benda itu kelihatan, jenengan harus kelihatan adanya benda, tidak adanya benda. Jenengan mengerti apa tidak? Itulah yang menjadi kendala di dalam hati. Nomor 1 selesai. Notnya saya ngaji sore hari ini agak lambat. Kata-kata saya jelaskan keras tapi pelan. Nomor 1 selesai. Nomor 2, puasanya telinga. Puasanya telinga adalah kita mendengar dzikir, yang dzikirnya ringkasan dari lafaz Allah. Tidak usah dibaca di sini, tapi telinga harus mendengar. Kalau telinga sudah mendengar dengan dzikir walau tanpa diucap di lisan ini, maka telinga diakui oleh Allah, ditulis oleh malaikat raqib, dia adalah orang yang taat melaksanakan puasa, tapi bagian telinga. Banyak kekurangan jenengan. Jangan sampai meninggal dunia tidak pernah puasa 7 dari bagian tubuh yang masing-masing kita miliki. Saya datang ke sini adalah sebagai lampu. Bila panjenengan mata hatinya gelap terhadap zat Allah, maka saya sebagai lampunya datang ke sini. Gelap adalah susah, adanya terang adalah gembira. Berarti saya di sini bukan menyusahkan orang, tapi bagaimana orang menjadi gembira. Ini sementara, karena ngajinya adalah campuran mengenai bulan suci Ramadan. Jadi puasanya mata, puasanya telinga ya. Puasanya telinga kita mendengar dzikir, tapi dzikirnya tidak usah diucap di sini. Itu kalau diucap di sini kita mendengar, tidak diucap tidak mendengar, berarti jangan nggak pernah puasa. Telinganya harganya mahal, 7 bagian. Jadi lafaz kalimat tauhid itu diringkas menjadi 4. Alif, lam, ha. Kalau kalimat tauhid hurufnya berapa? 12. Lam, alif, lam, ha, alif, lam, lam, alif, lam, ha, alif, lam, lam, alif, lam, ha, alif, lam, apa? Lam, ha. Berarti sebanyak berapa? 12. Lam, alif, alif, lam, alif, terus la hurufnya 2, illa hurufnya 3, Allah hurufnya 4. La ilaha illa Allah, la 2, ilaha 3, illa 3, Allah 4. Sebanyak berapa? 12. Nah, 12 itu dinamakan kalimat tauhid. Kalau diringkas menjadi 4, yaitu alif, lam, ha. Alif, lam, ha dinamakan lafaz jalalah. Diringkas lagi. Nah, ini kita ternyata harus mengikuti ringkasan dari lafaz Allah. Ini belum, makanya jenengan saya undang besok setelah hari raya kita ngaji di RT 1 RW 4 hari Minggu
jam 8 malam. Kejauhan Pak, sana kejauhan. Diadakan di mana gitu terserah. Untuk jamaah cabang 13 itu juga mengikuti pengajian yang baru Pak, karena mengharapkan videonya segera menayang. Dan saya seandainya lokasi tidak jauh dari Sidoarjo, ada tempat untuk ngaji, insya Allah kalau nggak seberapa jauh saya akan datang. Tapi kalau sudah di Jawa Tengah saya nggak datang, Jawa Barat saya nggak datang, asalkan Jawa Timur dan tidak jauh memang. Kalau Banyuwangi, Jember ya kejauhan, tetap saya nggak bisa hadir. Itu adalah puasanya telinga, jenengan belum. Terus yang ketiga adalah puasanya mulut. Puasanya mulut, berbicara harus tahu kepada apa yang dibicarakan. Misalnya surga, harus tahu kepada yang punya surga. Harus tahu tempatnya surga. Tempatnya di mana? Di Utara. RT 3 RW 4. Tadi kriyan Kauman. Wong swargane ngene Utara. Nakalan gawe niku. Kauman aku. Nah, jadi jenengan kalau masuk surga harus tahu kepada yang punya, juga harus tahu tempatnya surga. Umpama jenengan imbal balik, apa jenengan tahu Pak? Tahu, karena Allah yang memberi tahu. Manusia semuanya tidak tahu. Kalau Allah memberi tahu kan mau apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Siapa yang memberitahu tentang Allah? Ya Allah sendiri. Siapa yang memberitahu tentang tempatnya surga di mana? Ya Allah sendiri. Keterangan nomor 3 selesai. Jadi ngomong harus tahu kepada yang diomong. Apa masih kurang jelas? Apa dikasih contoh lagi? Contoh lagi dah. Saya kira sudah cukup sebenarnya. Ya sudah gini aja. Jangan setiap hari kalau mau sholat baca apa sih? Kalau mau sholat, kalau mau ngawali sholat maksudnya, ya takbiratul ihram. Apa yang dibaca? Allahu Akbar. Nah Allah itu kan ucapan. Makanya puasanya lesan. Kalau kita bicara tentang Allah, ya harus tahu Allah. Kalau tahu Allah berarti puasa. Kalau tidak tahu Allah berarti belum pernah puasa. Tapi bagian mana? Lesan. Jadi kan jangan tahu puasa cuma perutnya saja. Lesannya puasa. Ngomong Allah harus tahu Allah. Ngomong surga harus tahu yang punya. Ngomong akhirat sekarang harus tahu akhiratnya. Puasanya apa? Lesan. Saya bimbing jenengan asalkan jenengan mau. Kalau nggak mau silahkan. Saya juga pastinya penuh. Cuma berhubung di sini nggak seberapa jauh daripada saya kasihkan ke Jakarta sana. Dan mendingan baru. Ini benarnya RT 3 RW 4 ya. Iya benar ya. Barangkali ada orang tanya. Ya saya tanya, ini ngaji yang di menjelang Ramadan itu di mana? Waduh, RT 3 RW 4. Tadi benar ya? Kaplingan. Kaplingan. Oh kaplingan. Oh kaplingan. Mana kaplingan kan? Dia beri kaplingan. Oke, kaplingan ya. Tadi RT 3 RW 4. Ada orang tanya ini. Saya belum ada Sherlock, tapi alhamdulillah dikasih apa? Sherlocknya, jadi orang sudah tahu. Mau ke sini monggo, cuma tanya tok sementara nggak ke sini nggak apa-apa. Begitu orang tanya ya harus kita layani.
Ana takon sampean kudu layani, ana njaluk bantuan ya sampean bantu. Ana wong luwe ya sangkei mangan, kok karo Allah ya diburuki cek weruh Allah. Ngerti maksudnya. Untuk nomor 3 selesai. Kemudian yang nomor 4 adalah puasanya tangan. Tangan ini puasa apa tidak tergantung amalia panjenengan. Ada anak di jalan raya sana membawa panci, kemudian membawa makanan diplastiki. Ada orang naik sepeda motor dicegat, Pak, diam dulu, berhenti. Ini untuk berbuka puasa. Puasanya tangan. Ya, ibu-ibu masak nanti untuk persiapan sekian banyak orang, puasanya tangan. Yeah. Kalau itu bisa jenengan. Sekarang ngaji halaman berapa? Misalnya umpama tauhid misalnya. Coba lihat halaman 10. Nah, kayaknya tahu, oh ini halamannya. Itu adalah puasanya tangan. Berbuat mendapat ridho dari Allah. Jangan berbuat malah mendapat dosa. Kalau mendapat dosa, tangan dianggap tidak pernah puasa. Tapi kalau mendapat ridho, tangan dianggap berpuasa. Nomor 4 selesai. Urut ya. Urut ngaji yang saya sampaikan ini urutan. Makanya jenengan ngaji di sana-sana kurang paham. Karena ngajinya nggak urut. Oh diurutnya saya menjaga paham kok. Saya usah mikir sego, wis kok ae. Nggih. Sate-sate mana satenya? Nyengker dulu. Jangan ke sini. Ini orang kusuk-kusuk toy. Kalau mateng-mateng jangan ke sini. Nanti aja. Kemudian nomor 5. Coba nomor 5 puasanya apa Mas? Tadi saya baca. Puasanya perut. Puasanya perut, silakan memasukkan makanan, tapi hukumnya halal. Silakan memasukkan minuman, tapi hukumnya halal. Maka perut dianggap berpuasa oleh Allah. Tapi kalau barang haram dimasukkan ke perut, baik makanan maupun minuman, maka nilainya walau kita beribadah, maka perut tidak diakui sebagai hamba yang melaksanakan puasa kepada Allah. Tidak, jangan dimakan, karena hukumnya adalah haram. Ya seperti itu. Anjing, babi jangan dimakan, karena sudah dinas dalam Al-Quran hukumnya adalah haram. Nyembelih ayam harus dengan asma Allah, karena dalam Al-Quran diterangkan kalau tidak menggunakan asma Allah maka berarti hukumnya adalah haram. Jangan dimasukkan di dalam perut, supaya kita itu diakui oleh Allah sebagai hamba yang berpuasa, mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Tapi puasanya adalah puasanya perut. Makan setengah piring, maka minumnya setengah gelas. Makan 1 piring, maka minumnya 1 gelas. Aturannya. Kalau saya nggak bawa piring, Mbak, tapi rantang, kita lihat penuh apa enggak? Tidak, hanya separuh. Berarti minumnya setengah rantang. Aturan. Tapi kira-kira ya nggak harus persis. Ya, itu adalah aturan supaya kita tidak kena sakit emah. Kemudian apa lagi? Lambung. Udah banyak lah. Seperti itu adalah sumu falyasihu. Puasalah kamu supaya sehat. Makanya nggak ada orang puasa kemati, nggak ada. Karena berpuasa malah penyakitnya malah hilang. Akhirnya
sumu wal yasirku, berpuasalah supaya menjadi sehat. Untuk puasanya perut urutan kelima selesai. Kira-kira bisa ada gambaran Pak keterangan saya dari awal hingga akhir? Yang urut-urutannya puasanya mata, puasanya telinga, puasanya mulut, puasanya tangan, puasanya perut. Tinggal dua, puasanya kubur dan dubur. Kubur supaya berpuasa jenengan tidak boleh melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah. Adapun panjenengan seperti itu, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuka, tidak akan melaksanakan menggunakan kubur dengan semena-mena, dengan haram. Kita taubat kepada Allah, diampuni dosa sautuhe segoro, pokok gelem tobat pasti diterima. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah iku zat kang moho ngapura nyepuroan. Tapi panjenengan harus taubatan nasuka, taubat sing temen. Soalnya ana sing taubatan, ana sing taubat temenan. Itu adalah puasanya kubul, mengeluarkan cairan harus dari sumber yang halal. Kita makan kates, kita makan salak, kita makan mangga, akhirnya menjadi cairan juga dan keluarnya pada kubul. Air didapat dari makanan, nasi dan lain-lain, itu juga sumber dari air. Oleh karena itu jangan sampai kubul tidak berpuasa. Kalau yang kemarin-kemarin tahun yang lalu berbuat seperti itu tidak apa-apa. Saya bimbing akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk puasa yang nomor 6 selesai. Ngaji saya itu seperti itu Pak. Ngaji saya itu seperti itu, urut dari 1 sampai terakhir, dionceng, diupili, supaya jenengan jelas. Anak-anak yang sekiranya lemot, jangan dekatkan ke saya bimbing supaya nanti itu ibadahnya benar. Itu pun kalau mau dibimbing, karena kadang-kadang belum tentu dibimbing dipancet aja, gak usah putus asa. Karena putus asa adalah dosa. Yang nomor 7 adalah puasanya dubur. Dubur itu anus, pembuangan. Sekarang kita cek, kita makan apa-apa belum tentu hancur. Kadang-kadang masih renyah-renyah, masih utuh kita masukkan, nggak apa-apa. Karena di dalam perut sudah ada alat yang namanya seled. Jadi kita makannya itu agak kasar, nanti keluarnya sedikit agak hancur. Ya walaupun nggak 100%, tapi kalau ayam 100%. Jadi seled yang ada di perutnya ayam dengan manusia itu masih halus pada ayam. Karena jagung cucui PT bebek itu jadinya pasti hancur. Alat kita lebih mahal sana daripada alatnya manusia. Karena kalau kita makan nggak seberapa halus, maka keluarnya nggak seberapa halus juga, tapi nggak parah. Berarti puasanya urut-urutannya kita mengeluarkan sesuatu harus dari makanan yang halal, supaya di sini perutnya tubuhnya dianggap berpuasa. Sekarang kesimpulan yang dapat diambil, puasa nomor 1 adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima
perut, yang keenam kubur, yang ketujuh dubur. Semua tersebut dinamakan puasa khusus. Tinggal satu, khususul khusus. Nah sekarang saya terangkan, ini saya lihat pada jadwal untuk minggu hari ini, maka maghribnya jam 6, bahkan lebih 2 menit. Itu kalau cocok saya loh ya. Makanya nanti sebelum jam 6 kita sudah mengakhiri untuk persiapan ibu-ibu, barangkali mempersiapkan puasanya tangan. Tadi saya terangkan, itu adalah puasa khusus. Sekarang puasa khusus ada 3. Puasanya hati, puasanya nyawa, puasanya perasa. Posone hati, posone nyawa, posone pengrasa. Saya kupas satu demi satu. Puasanya hati. Puasanya hati bagaimana, Mbak? Bagaimana puasanya hati? Puasanya hati begini. Sama lihat saya. Puasanya hati seperti ini. Itu adalah puasanya hati. Nah, belum sampai ke situ. Makanya saya datang ke sini sebagai lampu. Agama jenengan sudah baik, langgarnya sudah mewah, tapi hatinya belum mewah. Akhirnya langgari api, cikleboni elek. Maka elek rupane, elek apane? Hatinya, karena hatinya masih buta. Ya nggak apa-apa, ini sementara untuk mengklasifikasi tentang apa yang saya terangkan. Yaitu puasanya hati, ngucap titik-titik. Bagaimana dia titik? Saya ngaji di RT 1. Kajian di RT 1 sana setelah hari raya. Tanggal 21. Tanggal 21 April. Karena hari raya sudah lewat. Kupatan dari semari. Kupat ngukui ilmu papat. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Makanya saya menangan kupat, cuma kupat tok, saya kudu ngerti. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kukono ilmu papat jenenge kupat. Gampangnya mau dalam wes jamaah basa Jawa ini. Ya itu berarti jenengan belum bisa, jenengan belum ikut ngaji di RT 1 Itu. Untuk keterangan yang nomor 1 selesai. Sekarang keterangan nomor 2. Urut. Ya, keterangan nomor 2. Puasanya nyawa. Atau diburui sampean. Nek sing ceramah, nek sing gurune tutup wong tauhid, gak diburui sampean. Sampean mencoba belum burui, ini sak selegrengan belum pasti karena saya belum bawa kitab. Hanya menjelang buka puasa. Ini masih sementara, sementara keterangan ini di rumah ini apa nih? Berarti puasanya nyawa itu harus apa? Berserah diri kepada Allah. Contoh sekarang, contoh. Orang puasa itu yang diangan-angan apa? Sing dinteni wong poso wong. Berbuka kan? Gak mungkin arep-arep swarga, gak mungkin. Pertama nunggu maghrib. Nah, berarti jangan harus primer. Primer itu makanan, tapi jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah, kepada yang ngasih rezeki, kepada yang ngasih makanan. Kita perut lapar, kemudian makan, biasanya lah kenyang sih. Nah sekarang bagaimana puasanya? Puasa apa? Nyawa, yaitu kita makan saja, kenyang atau tidak, saya serahkan Allah. Tawakaltu ala Allah. Kita di jalan raya,
dibeli ambil mobil, dibeli teler, dibeli kereta api, tidak tetap minggir. Minggir celaka atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah berusaha minggir. Dan setelahnya tawakaltu ala Allah. Seperti itu kan. Kita sekolah, pinter gak pinter apa dari Allah? Iya, tapi tetap sekolah. Saya sudah pulpen sudah ada, kelengkapan sudah ada, semua dibayar. Pinter gak pinter, anakku tak sekolah. Setelah itu kita tawakaltu ala Allah, tetap bagaimana biasa kita bayari, seragam kita bayar, zakat fitrah yang disuruh di sana, disampaikan di sana, kita laksanakan membayar fitrah di sekolahan sana dan lain-lain. Itu kita berserah diri kepada Allah, tapi jangan lupa syariatnya dilaksanakan dulu. Jangan sampai kepinter tapi tidak sekolah. Sekolahnya dilaksanakan, pinter gak pinter, kita berserah kepada Allah. Itu adalah puasanya nyawa, posone hati, posone nyawa. Kira-kira nyawa itu manggon di pundi, Pak? Nyawa itu bertempat di mana? Ya, nyawa biara. Menurut syariat aja, tempatnya di mana? Nyawa ya roh jaringannya loh. Sekarang saya kasih contoh. Kira-kira di sini digigit nyamuk, terasa gatel nggak? Nah, berarti nyawa di sini. Kalau kita ngedoi kuku, potong kuku, terasa sakit karena kedagingan. Nah, di sini ada nyawa. Kalau kita udunan, di sini terasa, berarti di sini ada nyawa. Pertanyaannya, kalau seperti itu, di mana nyawa secara syariat? Nah, di seluruh tubuh. Kita mencabut rambut, kita cabut, terasa sakit, berarti di sini ada nyawa. Dicubit, dicewet, kok rasa loro, berarti kok ini ono nyawa. Pun jelas ya, berarti nyawa tempatnya di dalam tubuh syariat. Hakikat, di mana tempatnya nyawa? Kita harus ngaji tauhid. Masih banyak kekurangannya. Itu adalah puasanya apa? Puasanya nyawa, posone nyawa, apa namanya? Tawakaltu ala Allah. Tawakaltu ala Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan sedikit. Barangkali nanti lupa dan dengan tanya pun juga nggak apa-apa. Cukup 1-2. Ada yang tanya? Memang kok. Barangkali saya ngaji ini janggal. Lebih baik ditegur di sini. Jangan sampai nanti saya pulang dengan rasane, kapi malah. Kalau yang rasane, boleh. Silakan G. Gak apa-apa. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan selama ini kita ngaji mengenai pemahaman ilmu arifat itu kan pemahaman yang maksudnya dari Tuhan. Ilmu arifat itu bagaimana lanjutannya untuk ilmu arifat ini? Apa bisa untuk sampai alam di atas alam sadar ya dalam bawah sadar di sana itu. Karena kalau di alam dunia yang nyata juga bisa kita rasakan kepahaman itu. Misalnya orang masih berfungsi. Bagaimana kalau kita masuk ke alam tidur menghadirkan Allah itu bukan cuma kepahaman di otak. Sedangkan saya belum bisa membuktikan dalam alam tidur itu
kehadiran Allah. Contohnya ketika kita bermimpi kejar-kejar anjing. Oke. Terus yang minta ampun tidak ada yang kenal kalau kita ada dalam itu. Kejar-kejar anjing kita harus padahal itu nyata sekali dalam itu. Ketika kamu baru dalam pemberitaan itu tidak nyata, padahal dalam mimpi itu nyata sekali. Ya. Itu juga di alam dunia ini sekarang nyata, alam mimpi itu tidak nyata. Begitu kita masuk ke dalam itu, mimpi itu nyata, alam dunia ini tidak nyata. Begitu selanjutnya di alam bahasa nanti juga begitu. Dalam bahasa nanti kalau tidak bisa menjadikan Allah, atau nggak bahaya sekali. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ilmu makrifat yang masuk di kota ini bisa nyampe ke situ? Oke. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Pertanyaan sangat bermakna. Zaman takon yai syariat kan, tidak nyampe. Tapi alhamdulillah dengan pertanyaan seperti itu, alhamdulillah akan ada jawaban. Nyampe apa tidak sesuai dengan ilmu yang nomor 4, namanya marifat. Marifat itu apa sih Bang? Ngerti, kenal, weruh. Kita bangun dari tidur sebenarnya sudah marifat. Cuma kita belum pernah ngaji wujud hitam bakok. Seandainya bangun dari tidur sudah marifat, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Kalau kemarin ada informasi salah, sekarang saya datang sendiri. Apa nyampe ke situ di alam kerja, di alam dunia, habis dari tidur, besok lagi datang hari yang lain. Apa nyampe? Setiap apa yang benda yang dimana saja, baik ini di meja, ilmu marifat nyampe di sini. Buktinya kontak ini kelihatan. Ini pertanda ditutup dan akhirnya ilmu marifat nyampe. Kita kelihatan benda karena ditutup oleh dan. Berarti setiap ada benda ada ilmu marifat. Benda saya ganti dengan ini kelihatan jelas. Berarti seandainya tidak ada ilmu makrifat, Allah di sini tidak nyampe di sini, maka benda ini tidak akan kelihatan. Seandainya Allah di sini tidak ada, seandainya Allah di sini tidak ada, kita tidak akan bisa melihat. Dengan pertanyaan, nyampekah Allah di mana saja? Di alam kubur misalnya, nyampe. Jangan kelihatan saya kan? Ini berarti saya ditutupi Allah, ditutupi dan sehingga jangan kelihatan saya, jelas kan? Berarti nyampe ke ilmu makrifat, nyampe dari tidur sampai bangun, sampai meninggal dunia, ke alam barza, ke alam akhirat, nyampe terus. Tidak ada setiap orang tidak diikuti dengan ilmu makrifat, tidak ada. Cuma jenengan tidak tahu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsir. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Berarti pertanyaan saya jawab, barangkali saya nggak error loh. Pertanyaan tadi jangan-jangan saya kurang jelas. Nanti dijelaskan lagi, barangkali saya salah ya. Kadang-kadang dengan pertanyaan menggunakan mic dengan biasa, saya paham dengan biasa biasanya. Karena terlalu bingung. Jadi nyampe Pak. Di sini Allah ada tandanya di meja sini. Jadi di meja yang saya tempati ini warna-warni benda ini kelihatan semua. Kok seandainya Allah di meja ini tidak ada sesuai pertanyaan, maka tidak mungkin kelihatan ini semuanya. Berarti dunia ini pasti diikuti dengan
dengan ilmu marifat. Pertanyaannya, nyampe kah? Jawabannya adalah nyampe. Di alam kubur kita diikuti, di alam akhirat diikuti, sekarang diikuti. Bahkan kita nanti berbuka puasa di sana diikuti ilmu marifat. Cuma kita masih belum ngaji ilmu tauhid. Dan barangkali ada yang sudah, alhamdulillah panjenengan sudah menyaksikan bahwa satu kelompok ini sudah ada yang marifat, sudah ada yang mengerti, sudah ada yang mengetahui, sudah ada yang melihat. La tudrikul absar, ora bisa ningali marang zati Allah, piro-piro pandangane menungso. Wa huwa kali utawi Allah ku yudriku kang ningalke al absar marang pira-pira peninggal. Wa huwa latiful khabir, zatnya Allah adalah zat yang halus. Sekarang ini saya pegang, kira-kira terasa enggak? Padahal halus. Nah, terasa kan? Ini berarti bukan latifun. Nah, latifun itu halus. Sampai cari mana yang dipegang tidak terasa. Ini sementara dong, sementara. Berarti di alam kubur kita diikuti dengan Allah, di alam dunia diikuti dengan Allah. Saya mencari Allah di sebelah kiri saya, kelihatan. Saya mencari Allah di sebelah kanan saya, diikuti saya oleh Allah. Nah, mengetahui dengan Allah itu namanya makrifat. Artinya, mengetahui. Untuk pertanyaan satu selesai. Berikutnya barangkali ada. Gak apa-apa. Apalagi kita ngajarkan ngaji tauhid, oh malah jelas. Apa? Nggih, coba jelaskan kula mongkon kok. Nggih. Jadi maksudnya alam mimpi. Alam mimpi. Nggih. Kepanggih anjing misalnya. Oh gitu dah. Kalau mimpi kelihatan anjing, anjing kalau berjasad. Kalau Allah tidak ada jasad. Apa di situ mimpi itu lihat? Cuma tandanya kalau mimpi orang itu kelihatan anjing. Ya kelihatan anjing. Itu lewat dat dulu, baru kita kelihatan anjing. Bener. Tapi siapa mimpi kelihatan anjing itu penyakit. Mimpi kelihatan telur itu penyakit. Mimpi kelihatan polisi itu penyakit. Mimpi kelihatan uang itu penyakit. Kalau mimpi orang tua kita, ibu kita, bapak kita impikan dengan mati atau meninggal dunia, menurut adat biasanya panjang umur orangnya. Gak mati-mati nih gak tua, tapi sampai nipekno mati. Tapi orang tua tandanya panjang umur. Kalau mimpi kelihatan bulan bagaimana? Kelihatan bulan. Contoh sekarang, ada orang pilihan kepala desa. Kalau si yang memilih itu, yang mau dipilih itu ada kelihatan bulan. Kalau gitu mungkin kelihatan matahari atau setidaknya kelihatan gunung naik. Itu berarti alamatnya dia jadi. Tapi pada hari terakhir atau sebelumnya juga masuk. Berarti mimpi seperti itu memang ada ilmu makrifat. Lah kita mimpi kelihatan gunung walaupun kita tidur. Itu kalau tidak lihat dari Allah nggak bisa. Contohnya sekarang saya memejamkan mata, ini kelihatan kepada Allah, ini kelihatan. Nah, seperti itu. Kalau mata melihat kan seperti ini, kelihatan Allah wajar. Ini nggak wajar. Gak wajar itu ilmu yang sedalam mungkin. Berarti saya memejamkan mata, tapi mata saya kelihatan dan ini sama dengan mimpi juga sih, juga ada anjing tapi kelihatan anjing. Gak ada gunung kita seakan-akan naik gunung. Gak ada telur kita mimpi seakan-akan nemu telur. Itu lipat dan Allah semuanya. Tidak ada barang sedikit pun, tidak ada sekecil apapun terus tidak bertemu dengan dan Allah walau lewat bermimpi, tidak ada. Berarti semua gerak-gerik kita diikuti oleh zat Allah. Pertanyaan satu selesai. Saya lanjutkan. Nambah. Oke. Nambah dulu ya. Oke. Keterangannya tinggal satu loh ya sini. Dia nggak apa-apa.
Oke, lebih dekat dari urat nadi. Oke. Hah? lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Yang kan juga disebutkan tingkah disebut Allah dalam kebenaran ini. Oke. Ini mungkin kita akan menuju ke risalah yang untuk sampai membuat asma Allah dengan kata-kata la ilaha illallah atau Allah ini berkata agama. Ini sampai menuju ke umum, ya itu disebutkan dengan sampai diutarakan dengan sangat jahar atau sirgalian ini, tapi yang boleh pertanyaannya, kalau kita dari saat ini ngaji untuk Allah itu dekat dengan tapi seperti orang-orang tadi pertanyaannya supaya kita yakin Allah dekat dengan kita ini. Oke. Supaya tahu bagaimana dekatnya Allah. Bagaimana caranya? Oke. Mungkin orang-orang Nabi dengan cara yang caranya itu. Oke. Yang soleh-soleh. Oke. Dengan cara orang-orang ini. Oke. Betul. Ini pertanyaan langsung fokus ya. Kita bagaimana mengerti kalau seperti itu kita dekat dengan Allah. Sekarang gini Pak, benda ini dekat sekali Pak dengan Allah. Kalau tangan saya tempelkan ke sini, terasa kan? Berarti ini jauh, lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Itu hancur badan kita. Tapi jangan seperti itu toh. Jangan harus ngaji caranya. Ngaji ayo halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Ngaji yang saya contohkan di RT 1 itu. Yang masuknya besok tanggal 21. Tempatnya di RT 1. Itu besok jawaban saya di situ. Kalau kita di sana kejauhan, ya di sini aja mengadakan bahwa 10 kan enggak. Itu aja kok repot. Ya. Jadi bagaimana untuk mengetahui dekatnya Allah itu bagaimana? Caranya bagaimana? Karena semua pasti ada cara. Jadi caranya harus ngaji dulu kepada ahlinya, jangan ngaji kepada yang bukan ahlinya. Gak ngerti aja loh kayak ngono. Kadang-kadang ngomong Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ngomong tok, dia nggak tahu. Benci ambek tauhid ya, dia ngomong tok. Iku padha ambek lampu lilin, iso madangi wong tapi apake hancur. Sini enggak, makanya saya datang ke sini enggak boleh dibenci, enggak boleh, karena saya ini adalah lampu. Ibarat orang gelap, saya nyalakan. Biasanya alhamdulillah. Berarti kedatangan saya intinya alhamdulillah. Caranya harus ngaji tauhid. Kapan Pak? Saya enggak tahu lah. Saya menurut dengan ini kapan? Ya serahkan kepada Bapak saja. Ya serahkan, kalau Bapak kami mengatakannya diikuti barangkali ya. Jadi Allah lebih dekat dia ngomong toh. Makanya saya nggak jadi ulama. Kalau ulama biasanya ngomong toh. Ngomong Allah itu lebih dekat dari urat nadi, tapi ngomong toh gak tahu lo. Pengen ini toh, ini kalau itu pada peling ambek pelang. Berarti orang munafik. Orang jawaban ngomong aja nih kalau. Terakhir, berarti harus ngaji. Ini jam 4:30 ini Pak. Jam 5:30. Maghribnya jam berapa? Hah? Udah setengah jam. Oh 10 menit ya? Loh, berarti kan nggak cocok dengan. Loh, jam 5:30 lebih berapa? Oh 40. Oh, untuk daerah Surabaya. Berarti tinggal dikit ya. Saya terangkan yang terakhir. Posone pengeroso tinggal barang kang saliyane Allah itu.
Kita kalau kita itu haus, ambillah minuman. Tapi minumannya kita buang. Kita mengambil teh, kita minum, tapi tehnya kita buang. Maksudnya, kalau kita haus, kita ngelak, terus kita sampai ngelak, sampai ngombe. Tapi nek ngelak hilang, ojo dianggap kombenan bau, sampai nanggap teko Allah. Kita biasanya beli apa-apa gorengan di jalan sana, beli otote, lawannya adalah lombok. Kita ngambil lombok kok pedas, lomboknya sampai ceklus. Pedasnya aja dianggap teko lombok, sampai nanggap teko sing ngejet lombok. Sapa sing ngejet? Gak ono jamaah kene ngejet kaplingan kene. Paling-paling yo kalinya kelus tok kan. Nggih, tahu kita dengan apa? Lombok. Tapi kan pedas dah. Benar, pedasnya gak teko lombok, tapi teko sing ngecek lombok. Lah sing ngecek lombok endi? Ya bapak iki mantap kone padha. Ya ngaji yo dhisik. Sampeyan mangan lombok kok lombok entok karo sing ngecek lombok. Anggo tiner apa sih? Karo tiner ya. Wis ngajian ono. Wis ngajian. Kiraman Pak. Mbok sampeyan ngaji bu kene apa kerebeten kono ae lombok kono. Ngapain barangkali wala Pak kula iki gak ngantri kula niki nek Allah apa jenenge dekat dengan manusia ya gak ngantri ya gak apa-apa lakum dinukum waliyadin. Jadi sampai nek ngamen lombok rasa pedes aja dianggap pedes teko lombok, anggap teko Allah. Ngamen gula legi aja dianggap teko legine teko gula, sampai anggap teko Allah. Ngamen uyah asinnya aja dianggap teko uyah, sampai anggap teko Allah. Masih nganggep tok gak ngaji gak iso. Nah, itu dudu ilmu penganggepan iki. Ilmu mengesahkan diri kepada Allah. Demikian ya. Ini jam setengah. Pertanyaan lagi, lanjutkan. Monggo satu kali lagi. Ada yang belum tanya tadi? Ibu-ibu barangkali tanya boleh. Ini ada mic-nya. Gak apa-apa. Di sini dengar kok. Barangkali ini medan makinya nyampe ya. Sampai di sana. Oke. Dia monggo. Anu di on. Masalahnya atau pikiran itu ya, anak orang tua, terus Halo. anaknya di pondok, misalnya kita di pondok, terus anaknya sendiri yang gimana ya? Coba jadi Zakat fitrah. Zakat fitrah itu mau sudah diambil saya yang menyatakan saya. oh yang berdoa ya. Yang berdoa ini apa orang tuanya? Oke. Gak apa-apa. Anak sendiri yang niati kan, saya niati sendiri Bu, gak apa-apa. Malah lebih baik. Kalau udah diniati anak sendiri, ya orang tuanya yang niati. Jadi jawabannya diniati anak sendiri boleh langsung dibawa ke pondok, atau orang tuanya sudah didoain diniati untuk anaknya, lalu anaknya tinggal membawa ke pondok. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Oke, semuanya benar Bu. Jadi Bapak Ibu barangkali ada anak berdoa niat jaga diniati sendiri boleh, orang tuanya juga nggak apa-apa. Jadi bebas deh, jawabannya boleh. Terima kasih. Oke, itu adalah tentang apa namanya niat, yaitu apabila zakat. Misalnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an baladi Muhammad fardhon lillahi ta'ala. Saya niat zakat untuk anak saya namanya Muhammad fardu karena Allah. Tapi kalau anaknya bisa demikian Bapak Ibu.
insya Allah ke depan masih ada apa enggak, saya nunggu SMS. Satu lagi pertemuan untuk minggu depan, tanpa waro-waro harus datang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. الحمد لله ولا إله إلا الله محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا